Baik, pada video kali ini kita akan membuat edit dan delete-nya. Jadi kita bisa copy dari home ini, karena caranya itu cukup mirip. Kita bisa cari delete data ini, kita copy. Dan editnya ini juga, kita bakalan copy juga. Kita akan bawa ke produk ini, letakkan di bawah sini, lalu kita akan modifikasi sesuai dengan apa yang kita buat. Yang pertama itu adalah delete-nya. Jadi kita akan hapusnya di sini itu, hapus produk. Apakah Anda ingin menghapus produk ini? Kemudian ketika dia itu diklik, maka dia itu sudah panggil yang ini. Lalu datanya ini kita bakalan ubah jadi produk ya. Jadi produk, juga produk, ini produk, ini juga produk. Kemudian kita juga perlu di sini selected indexnya. Jadi ketika kita copy ini dulu, lalu kita isikan di sini. Jadi min 1. Kemudian kita simpan dulu. Setelah itu kita bisa sesuaikan juga yang di bagian ini agar modalnya itu keluar juga. Jadi kita perlu copy juga modalnya di sini. Nama modalnya di sini itu yaitu edit warung modal. Kita bisa cari di sini edit warung modal. Yang ini ya. Kita bisa copy aja segini semua ya. Yang ini option modal ya. Nah, yang ini tuh option modal. Jadi kita bisa copy option modalnya ini dari home. Kita copy dulu. Lalu di produk ini kita bisa pastekan di bawah sini. Seperti itu. Nah, ketika option modal ini dia itu true, ketika dia itu true, yang di sini itu kita belum melakukan apa-apa. Ketika dia itu ngedit, kita hapus saja dulu biar nggak bingung. Dan ketika delete itu dia itu delete data. Nah, ketika dia itu memanggil option modal, kita juga sama menggunakan on long press seperti ini. Jadi kita bisa copy juga on long press-nya, kita isikan di dalam view yang ada di sini. Kita akan ubah sebentar ya jadi touchable opacity menjadi seperti ini ya. Kita juga akan tambahin juga selected itemnya di atas sini state-nya. Sip, maka kalau kita simpan, kita juga akan ubah dulu yang di playlist itu menjadi touchable opacity biar bisa itu ditekan ya. Ini ubah jadi touchable opacity. Jangan lupa tutupnya juga dirubah ya. Di sini juga simpan di produk ini, yaitu sudah bisa diklik. Kalau tekan lama, yaitu bakal muncul modal seperti ini. Setelah itu kita bisa coba delete. Jadi delete di sini. Cannot find alert. Jadi kita akan import terlebih dahulu alertnya. Setelah itu kita coba lagi di delete. Apakah Anda ingin menghapus produk ini? Oke, maka dia sudah terhapus dan kita sudah ada muncul seperti ini lagi. Oke, yang delete-nya itu sudah berhasil. Kemudian ketika edit itu kita bakalan buat juga seperti ini, tapi dia itu tulisannya di sini edit produk gitu. Jadi kita bakalan editnya itu mirip seperti yang ada di warung ini. Tinggal kita edit begitu. Jadi sama seperti di warung ini, kita tinggal tekan lama di sini ya, sebentar. Tekan lama di sini. Maka dia itu akan muncul menu seperti ini. Ketika kita edit, kita bisa edit warungnya. Kita kembali lagi ke produk. Jadi di bagian editnya kita akan buat sekarang. Kita bisa copy aja yang bagian modal untuk nama produk ini. Kita copy aja. Atau kita juga bisa membuatnya jadi satu. Kalau jadi satu itu tinggal kita buatin ternary operation di sini. Atau sebuah logika yang menandakan apakah sekarang itu tambah produk apa edit produk. Jadi kita bisa buatin sebuah state di sini. Mode tambah produk. Kita isi dengan true dulu. Kemudian kita akan kaitkan dengan yang ada di sini. Jadi kita cari plusnya di sini. Kita isikan di sini mode tambah produk jadi true. Dan di sini kan ada ini juga tambah produknya. Ketika dia itu nggak ada produk, jadi true. Kemudian ketika dia itu ngedit, jadi kalau kita lihat di bagian ini, kita bisa tambahin di sini on press. Kita set state-nya this.setState. Mode tambah produknya kita akan isi dengan false. Jadi ketika dia itu tambahin, maka dia itu akan bernilai true. Ketika di sini itu bakalan bernilai false. Baik, di sini kita bakalan buat sebuah algoritma tambahan ketika tambah produk ini. Jadi kita akan isi di sini this.state. Kita isi di sini. Ininya kita cut dulu. This.state. Mode tambah produk
Kalau dia itu mau tambah produk, kita itu ingin tambah produk. Kalau tidak, this.edit produk. Kemudian ini juga akan kita copy dulu. Jadi kalau dia itu di sini juga akan kita ganti tulisannya. Tulisannya itu tambah produk baru. Kalau yang tambah produk. Kalau tidak, kita bakalan edit produk. Kalau kita plusin di sini, dia itu tambah produk baru. Kemudian di bagian edit produknya kita kan belum buat ininya ya, functionnya. Jadi di sini itu kita bisa cek dulu. Nah ini di bagian sini itu kita akan ubah semua jadi produk. Jadi datanya jadi produk. Ini juga produk ya. Kemudian ini semua ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini kosongnya seperti itu. Ini nggak usah ya, icon dan warna karena kita nggak pakai itu. Kemudian edit warung modal ini kita ganti jadi tambah produk modal jadi false. Dan optionnya juga false. Setelah itu kita akan ganti di sini jadi ini SKU-nya, ini apanya gitu. Kita copy paste di sini. Seperti itu ya. Dan harganya. Ini juga sama. Oke, ini udah. Tinggal kita ganti ini jadi edit produk. Kalau kita coba dulu, kita akan coba tekan lama, lalu edit. Yang edit ini belum terkait ya, jadi kita bisa cari dulu option modalnya. Ini kita akan tambahin tambah produk modal jadi true. Lalu kita coba dulu di sini, ditekan lama, di edit produk. Oke, udah benar ya. Kemudian yang ini tambah produk baru, oke udah benar. Kemudian yang selanjutnya kita bakalan buat di sini itu sesuai dengan apa yang kita ketik sebelumnya. Jadi di bagian ketika dia itu ngeklik option modal, lalu klik edit di sini, kita itu sudah kesimpan datanya semua di sini. Jadi kita bisa cari di bagian playlistnya. Di bagian sini, di bagian option modal true ini kita bakalan isikan juga masing-masing dari ini itu sesuai dengan item yang diseleksi. Jadi kita akan isikan di sini itu this.state.item.sku gitu. Ini bukan state ya, sorry, ini item aja. Ini item.sku, ini nama produk, ini deskripsinya, ini stoknya, modalnya, dan harganya. Simpan. Kalau kita coba lagi, kita edit, kalau udah muncul seperti ini. Kalau kita coba keripik kentang 1, simpan. Ini ada sedikit kesalahan di editnya ya. Kita mestinya bukan icon yang diseleksi, ini juga bukan, ini juga nggak pakai icon diseleksi. Ini modal, ini harga, stok, deskripsi, oke udah. Dan kita coba lagi, edit, rasa kentang 2 gitu, simpan. Maka udah berubah jadi rasa kentang 2. Kalau kita tambahin lagi di sini, maka dia udah tambah produk baru lagi. Misalkan tes gitu ya, biar gampang. Kita simpan, maka akan muncul sudah nambahin produk baru. Kalau kita edit juga, tekan lama, edit, tes 2 gitu misal, kita simpan, maka dia udah berubah juga jadi tes 2 SKU-nya. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.